Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill komunikasi Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya mulai sharing, silahkan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Hai pembelajar hebat, saya sedang berada di suatu tempat yang sangat terkenal di Bali, namanya Bali Mahendra Gate. Seperti teman-teman lihat, banyak tuh di belakang turis-turis terutama dari mancanegara yang asik foto-foto selfie di sini. Izinkan saya berbagi sesuatu kepada Anda dari tempat yang asik ini. Untuk tercipta komunikasi yang efektif, Anda perlu menyesuaikan diri dan memahami orang lain. Banyak kesalahpahaman terjadi dalam komunikasi bukan karena kesengajaan, akan tetapi karena minimnya keterampilan dan minimnya kemampuan memahami kawan bicara. Dengan mengenal tipe kepribadian Anda, kawan bicara, lalu menyesuaikan gaya komunikasi, akan berdampak positif pada hasil dan efektivitasnya. Ada banyak pendekatan untuk mengenal kepribadian. Seperti pada video sebelumnya, saya sudah pernah sharing tentang tipe kepribadian koleris, sanguinis, flekmatis, dan melankolis dari bukunya Florence Litter yang berjudul Personality Plus. Jika Anda belum menonton videonya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Atau Anda mungkin pernah tahu nih tentang Myers-Briggs Type Indicator, biasa disingkat menjadi MBTI, adalah metode pengukuran yang digunakan untuk membaca kepribadian seseorang, khususnya untuk memahami bagaimana seseorang menilai sesuatu dan membuat keputusan. Apakah Anda extraversion atau introversion, thinking atau feeling, sensing atau intuition, judging atau perceiving. Silahkan baca buku dan browsing di internet, banyak sekali informasi yang bisa didapatkan terkait MBTI. Nah, pada video kali ini saya khusus akan membahas tipe kepribadian berdasarkan teori DISC, atau lebih mudah Anda sebut DISC. Apa itu dan bagaimana menyesuaikan gaya komunikasi berdasarkan tipe kepribadian ini? Silahkan tonton videonya hingga selesai. Silakan lihat gambar ini. DISC adalah singkatan dari dominance, orang dominan, influence, orang berpengaruh, steadiness, orang stabil, dan compliant, orang patuh. Model DISC ditemukan oleh seorang psikolog Universitas Harvard yang bernama Dr. William Moulton Marston. Beliau mengembangkan konsep pengembangan diri seseorang berdasarkan satu dari 4 faktor tersebut. Ide inilah yang membentuk teori kepribadian DISC yang sampai saat ini banyak digunakan. Pada video kali ini saya akan membahas yang D dulu, yaitu dominance atau dominan. Selebihnya akan dilanjutkan pada video-video berikutnya. Seperti yang sudah pembelajar hebat lihat pada gambar dominance ini, extrovert orangnya, fokus pada pencapaian goal, mengarahkan timnya mencapai goal. Orangnya kompetitif dan langsung apa adanya kalau bicara. Slogannya just do it, semakin cepat semakin baik. Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Prinsipnya bilang aja ya dulu sambil belajar cara melakukannya. Orangnya cukup ambisius dia. Sebelum saya sharing tentang bagaimana menyesuaikan gaya komunikasi dengan tipe ini, yuk kita telisik lebih dalam karakternya. Karakteristiknya secara umum to the point. Senang mengatur dan menentukan, egonya tinggi. Dia pemecah masalah, suka ngambil resiko, inisiatif tinggi, dan kalau kerja dalam tim, dia tipe pengambil keputusan. Dia menjunjung tinggi nilai, menentang status quo, inovatif dalam bekerja dan berkarya. Kekurangannya suka nggak sabaran. Apalagi jika dia menganggap orang lain ini nggak kompeten atau lelet, maka dari itu dia terkadang melangkahi otoritas. Dia malas nunggu terlalu lama. Orang ini senang berargumentasi. Ketika ada sesuatu yang dia tidak sepakat, dengan senang hati dia bicara terbuka, bahkan mendebat dan berargumentasi sengit. Dia tidak suka rutinitas yang itu lagi. Dia suka tantangan dan kadang mencoba terlalu banyak hal sekaligus.
Ketakutan terbesarnya adalah dimanfaatkan orang lain, sehingga sebisa mungkin dia memprotek dirinya dengan membuat yang namanya batasan dan tidak mengizinkan orang lain melewati batasan itu. Beberapa hal yang membuatnya termotivasi adalah tantangan baru, kekuatan untuk mengambil resiko, dan keputusan bebas dari rutinitas dan tugas yang biasa-biasa aja. Mengubah lingkungan kerja, dan bersenang-senang. Kalau kita menelisik ke teori personality plus, tipenya dominan ini sepadan dengan cholerist, yaitu ekstrovert, pelaku, optimis. Silahkan detailnya cek pada video saya sebelumnya. 5 hal yang sebaiknya Anda lakukan ketika berkomunikasi dengan tipe dominan adalah berbicara langsung kepada poinnya. Mereka menyukai gaya komunikasi yang langsung berbicara pada poin inti. Jadi bicarakan intinya dengan menunjukkan hasil atau kesimpulan yang ada. Yang kedua, berfokus pada hasil. Sampaikan apa hasilnya. Apa yang ingin Anda dapatkan, karena proses dan perasaan bukanlah hal yang penting bagi mereka. Karena mereka tipenya task oriented, bukan people oriented. Yang ketiga, berikan mereka pilihan. Mereka menginginkan kesempatan untuk memilih, oleh karena itu berikan mereka kesempatan untuk memilih. Yang keempat, saat berbicara, tataplah mata mereka. Dominan sangat nggak sabar terhadap orang-orang yang mereka anggap nggak punya percaya diri. Kontak mata saat Anda berbicara dengan mereka itu sangat penting. Yang kelima, tunjukkan rasa hormat. Mereka memberikan value yang tinggi pada dirinya dan menginginkan semua orang menghormati itu. 5 hal yang sebaiknya Anda hindari saat berkomunikasi dengan tipe dominan. Pertama, menyampaikan cerita yang sangat panjang bertele-tele. Mereka benci sekali hal ini. Kedua, memberikan informasi rinci padahal nggak ditanya. Bagi mereka ini buang-buang waktu. Yang ketiga, membuat keputusan tanpa melibatkannya dalam pembicaraan sebelumnya, karena ini mengusik egonya sebagai orang dengan naluri decision maker dan problem solver. Keempat, berbicara tanpa antusiasme, nggak ada nada, nggak ada ekspresi. Mereka benci hal monoton dan orang-orang yang tidak punya kepercayaan diri. Kelima, berbicara dengan suara pelan. Bicaralah tegas, lugas, serta dengan volume yang jelas terdengar padanya. Para dominan dan Anda yang memiliki relasi dengan orang-orang dominan, silahkan bagi pengalaman dan opini di kolom komentar. Pada video selanjutnya, saya akan membahas tipe I atau influence. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing kali ini. Pada video selanjutnya, saya masih akan berbagi seputar topik public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir, yang baru kenalan dengan Coach Prim pada hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meningkatkan diri menjadi versi terbaik dirimu.